Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslim, sidang salat Jumat rahimahullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, karunia amat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang mulia ini, kita masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanyalah layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimahullah, pada kesempatan yang mulia ini perkenankanlah kami selalu khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa berarti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan kepada Allah dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan jiwa dalam setiap kehidupan kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tidak lupa kita berselawat serta salam kepada
Nabi Muhammad selalu tercurahkan tak henti-hentinya kepada beliau, kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang sudah memberikan ketenteraman, memberikan cahaya keislaman kepada seluruh umat manusia, seluruh umat Islam pada khususnya. Jamaah sedang rahimahullah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, Khatib mengajak kepada para jemaah sekalian, marilah kita untuk senantiasa menasihati diri kita pribadi, diri kita bersama dengan nasihat yang luar biasa, dengan nasihat yang paling utama adalah dengan nasihat mengingat kepada kematian. Karena sesungguhnya kematian itulah perkara yang sangat dekat dengan kita. Boleh jadi hari ini kita berada di masjid ini, tetapi sepulang dari rumah bisa jadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa jadi hari ini kita masih bisa tertawa, masih bisa tersenyum, besok sudah diumumkan di masjid dan sebagainya. Oleh karenanya, nasihat sebagai pengingat kematian dengan cara kita mengingat kepada Allah tentang kematian, berziarah ke makam, melihat orang-orang sampai, itulah nasihat-nasihat yang terbaik yang akan mengingatkan kita kepada kematian, bahwa setiap manusia akan mendapatkan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jamaah sedang semua rahimahullah, kematian adalah sesuatu yang pasti yang akan kita hadapi bersama-sama. Karena sesungguhnya yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, menuju surga adalah kematian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 7 ayat 28 Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimanakah kamu kafir? Bagaimanakah kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu semuanya tadinya adalah orang-orang mati. Kemudian Dia Allah menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada Allah kamu akan dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal persiapan yang akan kita lakukan. Namun paling tidak sedikitnya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama adalah beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 2 dijelaskan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dialah Allah yang maha perkasa, lagi maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqamah, dengan terus-menerus.
Rasulullah SAW pernah bersabda melalui riwayat Abu Hurairah, "Fa'in khairul amali adwamahu fa'in naqala." Sesungguhnya sebaik-baik amalan, sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, yang dilakukan secara berkelanjutan, meskipun itu hanya sedikit. Jemaah sekalian, bisa jadi amalan yang mengantarkan kita kepada surga kita adalah amalan yang sedikit, tetapi dilakukan dengan cara istiqamah, dilakukan secara terus-menerus, dibandingkan dengan amalan yang besar, amalan yang banyak, tapi hanya dilakukan sekali dan itu sudah tidak dilakukan lagi. Maka dalam hadis ini disampaikan amalan yang terbaik adalah amalan yang sedikit, tapi dilakukan secara berkelanjutan. Misalnya kita setiap hari membaca Al-Quran walaupun satu ayat, tapi dilakukan secara rutin setiap hari, insya Allah jauh lebih baik daripada sehari menghadapkan satu Al-Quran tetapi hanya dilakukan dalam sekali tempo saja. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita, patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal yang terakhir bagi kita. Jadi harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Kita sudah beramal dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga kita harus empati kepada masyarakat sekitar kita. Jangan sampai kita merasa angkuh, sombong dan sebagainya karena kita sudah melakukan amalan yang terbaik, tapi dengan warga, dengan masyarakat yang lain kita merasa lebih baik. Jamaah sedang dimaksud Allah. Amalan yang terbaik yang kedua adalah menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita lakukan, kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak. Kita menjadi anak yang soleh, yang dapat mendoakan orang tuanya di kelak nanti. Sebagaimana hadis Rasulullah disampaikan, yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah amal anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Diriwayatkan oleh Muslim. Jamaah rahimahullah yang berbahagia, amalan yang ketiga adalah berdoa agar selalu diberikan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Di antara tanda-tanda utama husnul khotimah adalah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bapak-bapak sekalian, biasanya kalau kita mendapati orang yang sedang sakaratul maut, maka biasanya keluarga mentaklim supaya mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah rahimahullah, indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah adalah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi 'abdin khairan istamalahu faqila kaifa yastamiluhu ya Rasulullah?" Qala yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal ya Rasulullah? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya
untuk melaksanakan amal soleh sebelum ia meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus berdoa agar Allah mewafatkan kita, mematikan kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala dan kita semoga menjadikan hamba Allah yang berhasil dalam persiapan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatihi innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa qul bihi warham wa anta khairur rahimin.